What's good internet, it's your boy Statement back with another video. Hari ini kita mau ngomongin seputar PSBB. Kemarin Pak Anies sudah mengumumkan bahwa akan diadakan lagi PSBB seperti pertama kali COVID muncul dan merajalela di tanah air kita ini. Saya pikir ini adalah suatu hal yang harus dibicarakan gitu. Dari pengalaman ya Bubu ya, suatu permasalahan itu akan terasa lebih mudah dan terasa lebih ringan kalau dibicarakan gitu. At least tenang gitu loh, sedikit berpikir dengan jernih walaupun kita juga sebenarnya agak-agak kebakaran nih. So tadi pagi gue ngepost di Instagram menanyakan pendapat kalian tentang PSBB ini tuh bagaimana menurut kalian gitu. Yang pertama ada Matuzalem, pusing juga nggak gue sebagai kang dagang pinggir jalan. Wah, kang dagang pinggir jalan terdampak, kita pasti terdampak Bubu, karena kang dagang jangan kang dagang pinggir jalan Bubu, coffee shop aja kan sekarang yang terkenal tuh yang lokasinya bener-bener pinggir jalan biar kelihatan anak-anak ramai nongkrong. Itu aja udah dibubar-bubarin Bubu dari kemarin. Iya. Gimana diketatin lagi? Dia juga pasti terdampak. So, gua sih menyarankan buat semua kang dagang, UKM, sebisa mungkin produk lu itu di-online-kan lah ya, karena nggak ada jalan lain, itu satu-satunya cara. Kita masih punya beberapa hari lagi, jadi di stok supply-supply-nya, kontak vendor-vendornya lengkapin supaya bisa jualan ya, online mulai hari Senin nanti. Mungkin itu satu-satunya cara Pemda Jakarta buat bertahan, karena butuh anggaran lagi kalau tambah unit kasur. Gimana menurut kamu, Bubu? Ya bisa jadi, karena kan memang korban COVID itu kan ditanggung oleh pemerintah ya. That's right. Jadinya ya pasti banyak anggaran yang terserap ke situ gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan pada bangkrut, ini aja kemarin Pak Anies ngumumin IHSG langsung turun, Bubu. Iya. Jadi kira-kira kalau nggak ada pemasukan, anggarannya dari mana, Bubu? Ngutang lagi. Memang kan kemarin kan alasannya karena rumah sakitnya penuh. Yes. Dan itu memang valid. Banyak juga kayak rekan-rekan kita yang ngepost gitu, yang memang bener-bener orang dekat gitu, kayak saudaranya di rumah sakit itu tuh udah dokter tuh udah kayak nggak mau melayani lagi karena emang udah nggak bisa, udah nggak ada ruangan. Bahkan ada beberapa rumah sakit yang katanya tuh juga nyewa hotel sampai 2 hotel untuk naruh pasien. Jadi sebenarnya banyak orang yang mungkin karena tenaga medisnya itu udah banyak yang gugur juga, banyak orang yang di ICU yang harusnya bisa selamat jadi nggak selamat kayak gitu sih kayaknya. Jadi ya emang serba salah sih kalau ngebahas kayak gini, juga sensitif juga sih, nggak bisa pro nggak bisa kontra juga ya, kita harus menerima dengan legowo sih. Ya ini sebenarnya bukan mencari solusi ya, karena yang namanya strateginya kan kalau menurut banyak orang bilang itu memang sudah salah dari awal gitu loh. Harusnya dari awal itu kalau memang akan dilakukan PSBB, lakukanlah seketat mungkin seperti kayak di Cina, kayak di India. Di India malah dipukulin kan tuh kalau keluar rumah. Jadinya cepat selesai gitu, cepat berakhir. Jangan setengah-setengah, masih ada yang keluar, masih ada yang melanggar dan lain sebagainya itu loh. Saudara gue mau nikah tanggal 26 besok ngap. Kalau Jakarta lockdown lagi, saudara luar Jakarta gimana kalau nggak bisa masuk Jakarta? Ya itulah risiko-risikonya ya, parah ya. Kasihan sih, soalnya banyak juga yang udah merencanakan event-event seperti ini dan harus dibatalkan gitu karena ini kan last minute juga ya pengumuman dari Pak Aniesnya. Sebenarnya pernikahan itu ibadah, cuman menikah untuk ngundang saudara banyak itu kan sebenarnya kan bukan suatu keharusan ya. Ya, jadi ya mungkin bisa ditahan dulu kalau emang nggak bisa ditunda pernikahannya, ya saudara-saudara di luar Jakarta nggak usah ke Jakarta dulu karena membahayakan nyawa kalian juga. Sekarang kan banyak solusinya kan, mungkin bisa nanti live pas pernikahan atau Instagram misalnya, live atau Zoom live atau apapun itulah yang live ya. Jadi yang penting ya ucapkan aja kayak gitu sih kalau menurut aku. Tapi kasihan sih Bubu, karena kan dengan namanya pernikahan bikin acara itu banyak yang terlibat kan. Segala macam dari dekor, catering, fotografer, IO, itu kan mata pencaharian dari situ kan. Dan industri yang namanya wedding itu kan gede banget. Kita udah ngalamin ya waktu kita lagi browsing wedding, lihat-lihat pameran waktu kita mau menikah, setahun aja bisa ada 4 acara wedding fair. Berarti kan itu industri yang skalanya besar banget ya. Dan tahun ini bayangin gak ada yang nikah, gak ada yang bikin acara gede-gedean. Parah banget. Bahkan aku mungkin pernah ada tapi diam-diam, tapi pasti tamu undangannya juga sedikit. Iyalah, malas juga datang sih karena kan COVID itu sudah terbukti penyebarannya jauh lebih cepat indoor ya, di ruangan tertutup. Apalagi kalau misalnya tidak menjaga social distancing itu. Kalau dari segi ibadahnya yang penting sah, ada saksinya, orang-orang yang perlu hadir aja. Nanti mungkin makan-makannya setelah COVID inilah ya, setelah COVID ini selesai. Langsung kayak di Wuhan rave party. Di Wuhan rave party. PSBB kedua akan menghantam keras UMKM nih. Ini yang komen Ramdan yang baru aja buka coffee shop yang kita vlogin itu, Literasi Seduh.
Aduh, sian banget ya. Baru 1 bulan lagi enak-enaknya tuh kemarin kita liatin rame terus. Sebenarnya kita juga sama ya Bubu, kita juga baru recover dari trauma PSBB yang pertama. Banget, baru Jadi PSBB pertama itu parah banget, sampai-sampai suatu hari itu pernah sales 20.000 bahkan 0. Gak ada yang dateng, gak ada yang beli. Semuanya pure online. Dan saat itu juga online belum kencang karena orang takut beli, informasinya masih misleading. Jadi orang ngeri dengan belanja online tuh akan tertular juga. Jadi orang udah bener-bener gak ada yang beli. Nah, pertanyaannya ini adalah apakah benar nanti PSBB kedua itu bakal menghantam keras UMKM? Karena sebenarnya di PSBB pertama itu kita kan udah belajar kan. Kita akhirnya beradaptasi. Contohnya di industri perkopian kita pada bikin home drink semua gitu kan, kopi literan, dan itu sukses. Rata-rata di semua coffee shop itu laku di Jakarta. Nah, kemudian PSBB kedua nih, karena waktu kita ngejalanin PSBB dikendorin, bener-bener orangnya tuh langsung semua pada nongkrong. Dan semua coffee shop tuh mungkin rata-rata aku lihat jadi rame banget kan, karena mall tutup. Jadi orang semua lari ke cafe yang masih buka. Dan selain itu banyak yang nggak bertahan di situasi COVID. Jadi makin tutup, banyak tutup. Waktu PSBB dilonggarin, itu coffee shop kita juga akhirnya salesnya jadi normal lagi gitu. Jadi pertanyaannya tuh PSBB kedua, apakah orang-orang ini udah capek gitu kan dengan jadi jiwa-jiwa rebelnya udah udahlah bodo amat gitu, tetap keluar ya, tetap keluar, tetap nongkrong, dan aparatnya yang lebih keras ngebubarinnya, atau kita akan balik lagi nih ke zaman PSBB 1 yang benar-benar nggak ada sama sekali orang udah ketakutan semuanya kayak gitu. Ini yang funny-nya ya, gym ditutup, CFD ditiadakan, sementara orang perlu sinar matahari, vitamin D, dan olahraga buat naikin sistem imun supaya kuat ngelawan virusnya kalau mereka terjangkit gitu. Jadi ini tuh situasi yang serba salah. Dan yang bikin aku sedihnya lagi Bubu, gak bisa ke gym kan, gym pada tutup. Kita mau bikin home gym, barangnya gak ada Bubu, suplainya habis, dan gak cuma di Indonesia doang, seluruh dunia. Apakah masih bisa goes kalau PSBB nggak? Gua harap masih bisa banget, please. Gue udah invest banyak di sepeda, dan menurut gue sepedahan itu adalah salah satu olahraga yang social distancing sekali. Gue berharap kalau misalnya goesnya cuma sendirian, nggak bergerombolan, dan kebut 45-50 km, harusnya aman lah ya. Bakal terjangkit apa sih? Iya, motor aja gitu. Kemarin masih boleh kan? Exactly. Gua mah setuju nggak, pemerintah pasti ada pertimbangan, masyarakat aja yang butuh kesadaran. Exactly. Karena memang pasti Pak Anies ini mengambil keputusan ini juga berdasarkan data-data yang sudah disuguhkan dan atas saran-saran ahli yang bekerja di bidangnya gitu. Jadi mungkin kita ngelihatnya fine-fine aja kok, gua nggak kena COVID, gua keluar mulu padahal setiap hari. Teman-teman gua nggak ada yang kena, saudara-saudara gue gak ada yang kena, tapi kan bukan kalian yang pegang datanya gitu, bukan kalian yang lihat langsung di lapangan dan kondisinya seperti apa. Jadi mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan yang membuat Pak Anies memutuskan ya sudahlah gitu loh, walaupun pastinya banyak yang komplain. Jadi ya kalau menurut gue sih, kita semua secara demokrasi sudah memilih bapak ini untuk ngurusin kita. Jadi kalau dia punya keputusan ini, ya udah kita jalanin aja, kita terima dengan legowo. Kalau menurut aku sih gitu ya Bubu ya. Iya, kalau aku sih selalu mendukung pemerintah ya, apapun itu. Memang benar pemerintah itu berjalan dengan pertimbangan-pertimbangan yang pastinya pertimbangannya nggak cuma asal dapet wangsit gitu terus bikin, pasti ada data-data dan ada staf ahli yang riset gitu. Jadi ya kalau memang ini yang terbaik buat kita semua, Kalau dari gue sih ya kita lihat aja nanti bakal kayak gimana. Tapi dengan adanya keputusan dan perintah ini, gue berharap pemerintah tuh punya solusi gitu loh buat UMKM. Entah diringankan pajaknya. Yes, please. Tolong dong. Tolong banget, atau apa kek kayaknya. Atau dikasih pinjaman dengan bunganya nggak ada. Iya, pinjaman bunganya nggak ada. Terus gitu. Bayarnya santai. Nggak ditagihin gitu. Itu loh kan solusi. Kayaknya sekian aja ya. Semoga teman-teman semuanya bersabar menghadapi kondisi yang seperti ini. Yang pada dipotong setengah gajinya, mudah-mudahan cepet dikembalikan seperti semula. Buat para pengusaha yang harus nge-cut karyawan, semoga bisa di-hire kembali karyawan-karyawannya. Semangat semuanya, I believe we can get through this. Mungkin ada sedikit saran dari aku juga. Sebenarnya hal ini sangat-sangat sensitif ya untuk pro atau kontra dari PSBB. Kalau kalian bisa,
untuk menjaga perdamaian negara Indonesia ini mungkin disampaikannya itu secara baik-baik gitu. Kita nggak tahu nih, misalnya kita pro PSBB gitu kan, kita nggak tahu kalau misalnya ternyata ada orang di sana yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan bisnisnya, bangkrut, harus jual aset dan lain-lain. Tapi di lain sisi, misalnya kita kontra dengan PSBB, mungkin di lain pihak ada yang kehilangan keluarganya karena COVID, ada yang lagi rebutan kamar di ICU. Jadi semua orang tuh punya battle-nya masing-masing. So, saran dari aku, mungkin untuk di media sosial ini ya kalau bisa sih nggak usah disampaikan lah, setuju atau nggak setuju. Atau mungkin kalau mau disampaikan dengan sebijak mungkin gitu, karena memang ini hal-hal yang sangat sensitif sih jadinya, kayak gitu sih. So sekian aja, selain jaga kesehatan, jaga juga keamanan. Karena dengan banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang lapar. Dan kita semua tahu kalau orang lapar itu biasanya sudah tidak berpikir dengan kepala gitu, tapi berpikir dengan perut. Jadi stay safe out there my friends, stay healthy, and I'll see you in another video. Jaga jempolnya. I am what I am today, cause I did it my way, nothing y'all can say. In this life or the next